Shalom, selamat pagi. Kembali lagi dalam program GPD Film Mati Mas Menyapa. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa jelas dikatakan bahwa kita adalah umat yang terpilih. Tetapi jangan bangga hanya menjadi umat yang terpilih, tetapi kita harus mengerti apa tujuan Tuhan memilih kita dan apa yang harus kita lakukan menjadi umat pilihan Allah. Jelas dikatakan di sana di ayat yang ke-9, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tetapi mengapa kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar? Karena kita mengerti bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Kita mengerti bahwa kita adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, imamat yang rajani, sehingga kita bisa mengenal Tuhan secara utuh, mengetahui Tuhan secara utuh dalam hidup kita, sehingga kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara utuh, bagaimana kita bisa mengabarkan perbuatan-perbuatan yang besar? Jelas dikatakan di ayat yang ke-9, ke-8, "Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan." Mereka itu adalah orang-orang Israel, bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, tetapi mereka tersandung, mereka tergelincir karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan mereka juga tidak benar-benar mengenal Allah secara utuh. Padahal mereka umat yang dijanjikan oleh Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tetapi karena itulah kita dipilih supaya kita mengerti dan mengenal Tuhan secara utuh. Makanya dikatakan bahwa fungsi dan tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah paham kita terkeluar dari terang-Nya yang ajaib, keluar dari kegelapan menjadi terang? Karena apa? Kita mengenal perbuatan-perbuatan yang ajaib oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar memahami bahwa Tuhan pilih kita bukan karena kita hebat dan kuat, tetapi Tuhan pilih kita karena Tuhan mengasihani kita, karena Tuhan ingin kita melakukan hal yang terbaik. Tuhan mau memakai kita dengan luar biasa, sehingga dikatakan di ayat yang ke-10, "Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Dulu kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita bukan bangsa Israel, bukan salah satu dari suku-suku Israel, tetapi kita dipilih oleh Tuhan menjadi terang yang ajaib, mengabarkan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya relasi dalam hidup kita, berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan teman-teman seiman, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas iman kita di dalam Tuhan dan mengabarkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Kita mengenal Tuhan dengan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jelas dikatakan, dengan sangat keras dikatakan bahwa supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ada tugas yang harus, ada tugas mutlak yang harus kita lakukan, yaitu mengabarkan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Tuhan. Kalau kita tidak mengabarkan, berarti kita gagal menjadi imamat yang rajani, kita gagal menjadi umat pilihan Tuhan, kita gagal menjadi anak Allah yang seutuhnya. Karena apa? Tugas tanggung jawab kita tidak kita laksanakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah akhir-akhir ini, apakah hari-hari ini kita sudah memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah orang dapat melihat hidup kita menjadi suratan yang terbuka, menjadi kabar baik bagi orang lain?
Apakah hidup kita benar-benar mau dipakai oleh Tuhan? Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita? Itu menjadi perenungan dalam hidup kita. Kalau kita katakan bahwa kita adalah imamat yang rajani, bangsa umat kepunyaan Allah, tapi kalau kita tidak melakukan, itu sama halnya bohong, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita harus melakukan dan memberitakan firman Tuhan ke sekeliling kehidupan kita, dimanapun kita berada, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan perbuatannya tidak pernah kurang suatu apapun dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita akan berdoa dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan telah memilih kami menjadi bangsa yang umat kepunyaan Allah, bangsa yang besar, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, imamat yang rajani. Kami percaya itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ajari kami untuk lebih lagi mengabarkan Injil-Mu, memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.